Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Gimana kabarnya? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, baik Ibu. wabarakatuh. Baik, Ibu. Alhamdulillah ya. Nah, tadi kan udah istirahat nih, udah makan siang. Tetap semangat gak nih walaupun siang-siang tapi harus lanjut materi? Semangat Semangat dong. dong. Semangat udah makan ya Semangat. tadi. Makannya dikasih konsumsi nggak? Dikasih. Dikasih, Alhamdulillah. Tadi pagi kan udah dijelasin mitigasi bencana ya sama Pak Iwan. Nah, ada yang masih ingat nggak mitigasi bencana itu apa? Izin Ibu, Iya, Bu Maulidia. tadi saya mendapati ilmu kalau bahwasannya mitigasi bencana merupakan sebuah upaya untuk meminimalisirkan kejadian sebelum bencana ada. Oke, Ibu Maulidia hebat, bener banget ya. Jadi mitigasi bencana ini merupakan suatu upaya persiapan sebelum terjadinya bencana. Nah, untuk selanjutnya kita akan ngebahas tentang tanggap darurat bencana. Apa sih tanggap darurat bencana itu? Nah, sebelum ke tanggap daruratnya, kita ke definisi bencananya terlebih dahulu nih. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang mau mengacungkan tangannya atau raise hand atau on mic, boleh langsung aja. Izin Ibu, Mulai Bu mau Lydia lagi. bencana itu suatu peristiwa yang menyebabkan kerugian atau kerusakan dan lain-lain. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga Ibu Maulidia. Bener banget ya kata Bu Maulidia. Definisi bencana yang pertama menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Maulidia, kalau bencana itu tuh merupakan suatu peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang juga dapat mengakibatkan kerusakan, kerugian, hingga korban jiwa. Nah, yang Ibu dan Bapak ketahui mungkin ada bencana apa aja nih yang Ibu dan Bapak ketahui? Bencana alam, Bu. Ya, betul Bu Maulidia. Yang lainnya, bencana apa? Selain bencana alam, Bencana sosial, Bu. oke. Sama bencana. Satu lagi, ada tiga jenis bencana ya. Nah, tiga jenis bencana. Jadi, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ini, bencana itu dibagi menjadi tiga jenisnya, yaitu yang pertama bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial ataupun bencana manusia. Kalau bencana alam ini kan kita sering terjadi ya beberapa bulan ke belakang, beberapa tahun ke belakang sering terjadi bencana alam di sekitar kita. Boleh Bapak dan Ibu nih, boleh dong partisipasinya untuk menyebutkan contoh-contoh dari bencana alam. Boleh dari Ibu Sulastri. Gempa bumi. Bener banget. Terus apalagi Bu? Tuas. Iya, Dan tsunami. betul. Angin puting beliung. Oke, bener banget. Seperti yang disebutkan oleh Ibu Sulas, kalau bencana alam itu bencana yang terjadi karena alam itu sendiri, kayak misalnya gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan lain-lainnya. Kalau bencana non-alam, Wabah penyakit bukan, Bu? oke, juga bisa disebut sebagai bencana non-alam. Kebakaran. Benar, benar, benar. Ya, jadi bencana non-alam ini ya bencana yang terjadi bukan karena alam gitu, bisa jadi karena kerusakan teknologi yang dibuat oleh manusia, kayak misalnya bocornya nuklir misalnya, ataupun kayak kebakaran hutan. Dan tadi wabah penyakit, kayak misalnya COVID gitu kan, kemarin kita COVID ya selama beberapa tahun, itu juga termasuk sebagai bencana non-alam. Nah, kalau yang terakhir nih, bencana sosial, mungkin kita nih agak kurang familiar gitu ya dengan bencana sosial. Contohnya tuh kayak eh, adanya konflik antara sebarongan Indonesia karena bencana sosial ataupun bencana manusia ini itu merupakan adanya suatu bencana yang terjadi akibat adanya konflik antar golongan masyarakat gitu, kayak misalnya tadi itu ada
apa perpecahan gitu kan. Misalnya kan sekarang banyak demo-demo yang suka mengakibatkan berbagai kerusakan fasilitas umum, korban jiwa gitu kan itu sangat merugikan ya. Nah, itu juga termasuk dengan bencana. Tanggap darurat bencana kan kalau tadi mitigasi bencana itu sebelum terjadinya bencana ya persiapan kita, langkah kita. Kalau tanggap darurat bencana berarti pada saat bencana kita nih, pada saat terjadi bencana kita harus ngapain sih? Kita harus gimana sih? Nah, kita harus bisa, kita harus tanggap darurat bencana gitu. Jadi yang disebut tanggap darurat bencana itu merupakan apa ya langkah atau serangkaian kegiatan yang dilakukan pada saat terjadinya bencana gitu kan. Kayak misalnya apa yang harus kita lakukan pada saat itu juga pas terjadi gempa misalnya atau enggak ya kita harus ngapain kita pokoknya langkah pertama kita harus ngapain gitu nah itu merupakan suatu aksi tanggap darurat bencana. Nah yang selanjutnya kalau gempa bumi nih apa yang harus kita lakukan kalau misalnya terjadi gempa bumi tanggap darurat bencana kita apa nih yang harus kita lakuin kayak misalnya ada yang mau ini enggak mengungkapkan pendapatnya atau kan kemarin tuh pas gempa Cianjur apa yang Bapak Ibu lakuin pas terjadi gempanya gitu yang pertama kali dilakukan lari kah yang pas ada di dalam ruangan lari-lari keluar atau apa gitu boleh boleh Ibu mau Lydia mungkin Kalau di dalam ruangan biasanya ngumpet di kolong meja, Bu. oh ngumpet di kolong meja ya kemarin pas gempa Cianjur Bu mau Lydia ada di dalam ruangan apa di luar ruangan Bu. Saya lagi tidur ya, Bu, jadi nggak ngerasain. Oh gitu ya nggak apa-apa kalau Ibu Sulas gimana Bu Sulastri gimana Ibu Sulastri apa yang Menjauhi langkah pertama. bangunan-bangunan. Jadi lari ke tempat lahan terbuka, lapangan, oke, Oke, bener luar banget. ruangan. Iya, bener banget. Nah, tanggap darurat gempa juga ini tuh dibagi menjadi beberapa bagian sesuai kok si apa sesuai kitanya ada di mana. Misalnya yang pertama kita ada di dalam ruangan. Nah, yang pertama harus kita lindungi yaitu kepala. Seperti tadi kata Ibu Maulidia itu ngumpet di kolong meja gitu. Nah, itu merupakan suatu langkah pertama yang bagus karena kita kalau gempa jangan panik ya Bapak Ibu yang pertama kita tuh jangan panik karena kalau panik juga itu akan membahayakan diri kita sendiri. Jadi kita harus melindungi diri kita kayak tadi Bu Mulydia misalnya ke kolong meja ya, atau enggak me- apa namanya melindungi kepala kita gitu biar enggak terkena reruntuhan. Nah, pada saat gempanya udah selesai baru kita keluar. Jadi kalau misalnya pada saat gempa kita gak apa-apa nggak usah terburu-buru keluar gitu nggak usah panik kita harus keluar ruangan kita tunggu dulu aja sampai gempanya selesai baru deh kita keluar karena kalau misalnya kita buru-buru keluar ruangan nanti yang ada kalau misalnya lagi banyak orang tuh di ruangannya yang ada kita bakal kedorong-dorong keinjek lah dan itu kan jadi bahaya juga kalau misalnya di luar ruangan gimana nah kalau misalnya di luar ruangan tadi kata Ibu Sulastri bener banget kita menjauhi gedung, menjauhi pohon. Kalau misalnya kita lagi naik kendaraan nih, naik motor, naik mobil, kita berhenti dulu dan kita keluar dari mobil atau enggak kita berhenti, kita jauhi pohon. Pokoknya kan takut pohonnya tumbang ya, takut banget kan kalau misalnya gempanya cukup dasar itu takut pohonnya tumbang dan juga tetap berada di luar. Jadi jangan pas gempa kita masuk gitu ke dalam ruangan, enggak usah ya. Jadi di luar lebih aman gitu. Nah, kalau misalnya kita terjebak dari runtuhan itu gimana terjebak di reruntuhan? Ya, kita sebisa mungkin jangan terlalu banyak bergerak ya. Nanti takutnya reruntuhannya malah nimpa ke kita gitu. Enggak. Jadi kita kalau misalnya di reruntuhan itu yang pertama jangan nyalakan api. Terus tutup mulut kita juga karena takut masuk debu-debu lain yang dari reruntuhannya masuk. Takutnya jadi ke pernapasan kita juga kan. Nah, terus apa munculkan suara-suara kalau misalnya ada pipa ke pipa kalau misalnya ada dinding yang memungkinkan gitu munculkan suara aja ke dinding biar memudahkan untuk pertolongan kalau misalnya nggak memungkinkan tuh boleh nih kita berteriak tetapi itu tuh kalau berteriak itu akan
memungkinkan debu-debunya masuk gitu ke dalam mulut kita. Gitu. Yang jelas jangan sampai kitanya banyak bergerak, nanti runtuhannya bisa jatuh ke kita. Nah, itu mungkin ya sebagai langkah tanggap darurat saat terjadinya gempa bumi. Nah, dari Bapak dan Ibu mungkin sebelum ditutup ada yang mau ditanyain dulu nggak terkait materi gempa bumi dan tanggap darurat gempa bumi tadi? Bu, izin. Iya, boleh Ibu mau Lydia, kenapa? Kalau misalnya kondisinya kita lagi di toilet nih, terus kita panik, itu cara ngatasinnya gimana ya, Bu? Oke, Terima kalau kasih. misalnya kita lagi di toilet tiba-tiba lagi hajat gitu kan, lagi tiba-tiba ada gempa, kita harus gimana? Pertama, jangan panik ya Ibu. Jadi walaupun kondisi kita lagi di toilet, lagi tidur, misalnya nggak kerasa sih. Kalau misalnya kalau lagi tidur, kalau misalnya di lantai atas, kita pertama memang jangan panik. Kalau panik bisa membahayakan diri kita sendiri. Karena tadi gempa itu waktunya tuh kurang dari semenit, paling paling lama misalnya 10 detik, paling itu juga nggak terlalu lama kan. Jadi kita diem aja sampai gempanya selesai. Kalau misalnya gempa udah selesai, baru kita keluar ruangan. Gitu, Ibu. Sebaiknya memang jangan panik dan lindungi kepala dan tubuh kita dari situasi yang memungkinkan jatuh-jatuh ke tubuh kita gitu. Jadi kitanya jangan panik dan tetap tenang sampai gempanya selesai baru nanti keluar ruangan gitu. Ibu mau dia mau di toilet, mau di ruangan manapun gitu ya. Siap, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Sami-sami Ibu Maulidia. Oke, karena kita sudah tanya jawab sudah, materi sudah. Kita tepuk hebat dulu untuk diri kita sendiri. Hebat, 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 hebat. Oke, selamat kepada Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan materi yang kedua tanggap darurat bencana gempa. Nah, Bapak Ibu, biar gak ngantuk, ada kuis nih. Jadi, isi kuis tentang materi-materi tadi untuk mengetahui seberapa jauh nih pemahaman materi dari Bapak Ibu. Boleh ya, Bu, buat gabung di alamatnya di Quizizz. Nah, ini kodenya masukin aja. Karena udah pada ngejawab, kita selesaikan saja. Oke, jadi yang pertama itu Ibu Sulastri Aulia, yeay. Dan yang kedua ada Pak Ismail. Halo Pak, Bapak apakah bisa on cam atau tidak memungkinkan? Oh, nggak apa-apa ya kalau nggak bisa. Dan ketiga tadi siapa ya lupa? Ibu Hilmi ya? Yes. Oke, selamat Bapak dan Ibu yang sudah menyelesaikan kuisnya sampai selesai. Oke, baik mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih partisipasinya Bapak Ibu semua yang dari awal sampai akhir sudah aktif menemani saya ya, beraktif tanya jawab, mengutarakan pendapat, dan juga sampai sekarang barusan kita main games bareng-bareng. Semoga materinya bermanfaat dan dapat diterapkan jika terjadi suatu bencana. Ya, nanti bisa diterapkan dan nggak panik lagi gitu kalau terjadi gempa. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Ibu, Bapak semuanya.